Halo sahabat, kita ketemu lagi. Selamat berjumpa di video saya kali ini. Mungkin dari sekian kali ya dalam perjumpaan kita di channel Sak Anane. Untuk video kali ini saya akan membahas tema atau judul ya dari video ini nanti, yaitu diam itu emas. Mungkin semua orang sepakat ya, sepakatnya begini, setiap orang mengatakan bahwa diam itu emas, itu tidak ada yang protes. Cuma siapa yang pertama kali mengungkapkan bahwa diam itu emas? Jadi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau peka dengan lingkungan, peka dengan kehidupan sehari-hari, maka muncul istilah diam itu emas. Dari kalimat di atas, saya jadi berpikir, bagaimana caranya mencari emas di dalam diam. Nah, kalau kita ungkapkan seperti itu, menjadi sesuatu yang ya boleh dikata membuat penasaran. Memang emas di sini maknanya kiasan ya, bukan makna emas yang sebenarnya ya. Entah itu 22 karat atau 24 karat, bukan emas dalam arti wujud fisiknya. Makanya kita akan coba menelaah maksud dari diam itu emas. Ketika kita diam, sebenarnya orang mengatakan kata diam itu di saat seperti apa? Contoh, ini satu contoh ya, dimana di suatu ruangan atau di tempat tertentu, kalau ada keributan, ada kegaduhan, sementara orang langsung berteriak, diam. Nah, gitu. Berarti di sini kita diperintahkan untuk tidak berbicara. Terus diam berikutnya, jika ada seseorang yang mungkin mondar-mandir dengan kebingungannya, mondar-mandir dengan kegelisahannya, bukan dengan emosionalnya, orang pun akan ngomong, diam kamu, diam di situ. Nah, berarti secara fisik tubuh kita diharapkan untuk diam. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan, bahwa diam yang dimaksud di sini secara verbal, secara fisik kita tidak bersuara, kita berdiri di suatu tempat. Nah, ini yang perlu kita gali. Padahal ketika fisik kita diam, kita tidak berbicara, itu ada yang kita kendalikan. Ketika melakukan itu, contoh dua tadi di atas, atau contoh tadi yang saya sebut, itu karena kita diperintah untuk diam. Nah, sekarang bagaimana kalau diam itu kita yang menghendaki, bukan atas perintah orang lain atau aba-aba orang lain, tapi kita sendiri yang menghendaki untuk diam. Nah, ketika terjadi hiruk pikuk ya, terjadi kegaduhan, terjadi suasana yang tidak menyenangkan ya, secara pribadi kita berani mengambil sikap diam. Nah, diam di sini kita nanti akan ketemu emasnya, bongkahan emas yang paling besar ketika kita sadar untuk diam adalah satu, pengendalian diri.
Karena di dalam pengendalian diri ternyata juga ada emas batangannya. Pertama, kita menahan emosi. Kedua, ya, kita menahan amarah. Berikutnya, yang ketiga, kita mampu untuk membunuh ego. Ya, karena di dalam diam itu kita juga butuh ketenangan. Ya, karena di dalam diam juga kita mencoba menanam benih kesabaran. Ya, ini perlu ya bisa diamati bahwa ternyata ketika kita mencari emas di dalam diam, ternyata bentuk emasnya seperti itu. Kita tidak perlu emosi, kita mampu mengendalikan amarah. Jadi gunung emasnya adalah pengendalian diri. Ya, karena di dalam pengendalian diri ternyata banyak yang kita atur. Dari emosi, amarah, sabar, kita harus tenang dan membunuh ego. Makanya di sini ternyata diam kita tidak hanya secara fisik, secara lahiriah. Kita juga perlu diam, belajar diam secara batiniah. Bisa jadi fisiknya diam, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya gelisah, ya, mungkin terasa sesak di dada, ya, karena menahan segala amarah tadi. Makanya kalau kita mau belajar diam yang kita sengaja, itu diam tidak hanya sekedar fisiknya saja, lahiriahnya saja. Ternyata kita juga perlu belajar diam secara batin. Nah, itu yang perlu diutamakan, ya. Batin itu perlu sekali untuk kita latih supaya kita sengaja untuk diam. Karena dengan diam, ya, beda dengan orang pendiam. Karena kalau diam itu betul-betul sudah kita betul-betul sudah kita ambil sikap itu. Ya, apalagi kalau diamnya kita kadang bertentangan dengan kepribadian kita. Karena situasi dan kondisi membuat kita sedikit untuk bisa diam. Nah, perlu diingat, dari diam ini ternyata diam itu adalah pintu gerbang. Ya, diam, ingat ya, kata kunci diam yang paling nanti untuk bisa berdampak luas. Diam itu bisa menjadi suatu fondasi yang kuat. Ternyata diam adalah gerbang. Gerbang menuju perubahan karakter. Ya, jadi kita mau belajar sabar, kita mau belajar bijaksana, ya, kita mau belajar memaafkan, kita mau belajar rendah hati, ternyata kuncinya dari diam. Nah, di dalam diam pun kita tidak berbuat apa-apa, karena di dalam diam kita butuh perenungan. Ya, dari merenung inilah nanti mampu secara jernih sikap apa yang kita ambil. Jadi ingat ya, untuk bisa diam ternyata banyak sekali yang kita sengaja korbankan. Ya, beda loh ya, antara diam dengan pendiam beda. Jadi diam di sini memang ya, suatu sikap yang perlu diambil dalam kondisi tertentu. Makanya dengan diam sejenak, ya, banyak hal yang harus kita pelajari. Mungkin itu guys, sahabat, bro semua, bahwa diam itu emas. Maka tanggung jawab kita sekarang, carilah emas di dalam diam.
mungkin kita sepakat ya, agar diam kita itu menjadi emas. Ingat, diam adalah pintu gerbang untuk perubahan suatu karakter. Mungkin gitu aja untuk pembahasan tema kali ini. Semoga video-video ke depan kita punya tema-tema yang lebih menarik lagi. Sepakat ya? Carilah emas di dalam diam. Terima kasih sahabatku semua yang masih setia dengan channel Sak Anang. Terima kasih.